Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi teman-teman semuanya di Ubay Channel. Kali ini kami akan membuat materi atau trik menaklukkan silogisme, ya, bahkan dalam hitungan detik teman-teman ya. Namun alangkah baiknya silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung Ubay Channel semakin berkembang. Oke, langsung saja teman-teman ya. Ini ada beberapa soal yang kami buat. Ya, kita langsung membaca soal nomor 1. Semua binatang membutuhkan makan. Semua binatang membutuhkan minum. Ya, jawabannya apa? A. Sebagian binatang membutuhkan makan dan minum. B. Beberapa binatang membutuhkan makan dan minum. C. Semua binatang membutuhkan makan. D. Semua binatang membutuhkan makan dan minum. Tidak semua binatang membutuhkan makan dan minum. Oke teman-teman, silahkan ditebak mana jawabannya. Sudah ya? Oke, langsung saja karena ini hitungannya detik teman-teman ya. Dari membaca soal kita hitung detik. Oke, langsung kita triknya teman-teman. Triknya, jika semua premis itu bersifat umum, maka jawabannya itu pasti umum. Oke, ini semua umum ya. Umum itu identik dengan kata semua ya. Semua, ini semua ya. Semua. Berarti jawabannya apa? Langsung pilih opsi yang menunjukkan umum. Oke teman-teman, langsung pilih A, B, C, D, E mana yang umum. Ya, kita temukan ada di C sama D. C sama D. Ya, semua binatang. Nah, namun di sini ada dua premis teman-teman ya. Membutuhkan makan, di sini membutuhkan minum. Nah, kalau yang C itu cuma menggunakan membutuhkan makan atau premis yang umum ya. Premis 1. Nah, ini premis 1 dan 2. Berarti jawabannya apa? Ya, teman-teman, jawabannya adalah D. Yaitu semua binatang membutuhkan makan dan minum. Ingat ya, jika semua premis umum, 1 dan 2 itu bersifat umum, maka jawabannya itu umum. Atau dengan kata lain, semua plus semua itu jawabannya adalah semua. Ya. Kayak kita lanjut yang kedua. Dan saya harap teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan disimak karena ini ada kaitannya dengan video sebelumnya tentang silogisme ya teman-teman. Ke nomor 2, semua anak pintar naik kelas. Ya. Sebagian anak pintar mendapat hadiah. Ya, di sini saya belum menggunakan rumus-rumus ya teman-teman. Ini baru menggunakan aturan-aturan dalam silogisme. Sehingga kita tanpa rumus pun kita sudah bisa menebak jawabannya. Semua anak pintar naik kelas. Sebagian anak pintar mendapat hadiah. Jawabannya adalah A. Sebagian anak pintar mendapat hadiah dan naik kelas. B. Semua anak pintar naik kelas dan mendapat hadiah. C. Tidak dapat disimpulkan. D. Semua anak pintar pasti mendapat hadiah. Semua anak yang naik kelas mendapat hadiah. Teman-teman kalau sudah hafal rumus, please jangan langsung menggunakan rumus. Lihat aja teman-teman. Kita lihat. Di sini ada dua premis, ya. Premis yang pertama adalah umum, yaitu semua, dan yang premis kedua adalah partikular atau sebagian. Kita cari rumusnya teman-teman. Teman-teman makanya bisakan hafal ini trik ya. Jika salah satu premis itu bersifat partikular, maka jawabannya itu pasti bersifat partikular. Ini mohon maaf, ini T ya. Nah, teman-teman ketika menghadapi soal seperti ini, langsung pilih opsi yang menunjukkan partikular atau sebagian. Oke, ini lihat teman-teman ya. Ini sebagian. Nah, ini berarti jawabannya kemungkinan ini. Nah, ternyata di opsi lain tuh nggak ada yang sebagian. Yang lain tuh bersifat umum. Ini bahkan negasi. Tidak disimpulkan ini. Tidak dapat disimpulkan. Berarti jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Ya, kenapa ya? Karena ini semua, ini sebagian. Berarti jawabannya yang A. Karena yang lain itu nggak ada yang bersifat sebagian. Nah, dengan rumus semua plus sebagian, maka hasilnya adalah sebagian. Jawabannya A. Oke teman-teman? Oke, kita lanjut. Nomor 3. Beberapa koruptor masuk penjara. Beberapa politikus adalah koruptor. Jawabannya adalah A. Tidak semua politikus adalah koruptor. B. Sebagian politikus masuk penjara. C. Semua politikus masuk penjara. D. Sebagian politikus adalah koruptor. Tidak dapat disimpulkan. Ya, teman-teman, kira-kira apa jawabannya? Silahkan ditebak. Ya, langsung saja teman-teman, nggak usah pusing-pusing. Ingat hukum dalam silogisme, ya. Triknya adalah ingat silogisme yang tidak bisa disimpulkan. Yaitu apa? Ketika ada
premis yang satu partikular, lalu premis yang lain bersifat partikular, maka jawabannya adalah tidak bisa disimpulkan. Sehingga ketika ada soal, ada premis misalkan beberapa, lalu premis kedua juga beberapa, atau sebagian, atau ada, itu maka nanti kesimpulannya itu tidak ada. Atau jawabannya tidak dapat disimpulkan. Ini ya, beberapa, ini beberapa. Itu nggak bisa disimpulkan. Oke, lanjut. Nomor 4, semua orang malas tidak akan sukses. Penonton UB Channel tidak malas. Ya, semua orang malas tidak akan sukses. Penonton UB Channel tidak malas. Opsinya A, semua penonton UB Channel pasti sukses. Ya. B, tidak dapat disimpulkan. Ya. C, sebagian penonton UB Channel adalah orang malas. D, tidak semua penonton UB Channel adalah orang malas. E, sebagian penonton UB Channel akan sukses. Wah, teman-teman, di sini memang sepintas bisa menggunakan rumus ya. Namun di sini kembali lagi ingat triknya, beberapa yang tidak boleh disimpulkan. Nah, kedua, silogisme yang tidak bisa disimpulkan adalah ketika ada premis yang negatif bertemu dengan negatif, atau dengan diksi kata-kata yang bersifat tidak atau bukan ya. Di sini kan ada nih tidak akan sukses dan sini tidak malas. Ini kan dua-duanya tidak atau negatif ya. Maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan teman-teman ya. Tidak dapat disimpulkan. Berarti jawabannya B. Oke teman-teman ya. Jawabannya B, paham ya? Oke, kita lanjut. Nomor 5. Semua korupsi dimasukkan penjara. Ya, semua korupsi dimasukkan penjara. Lalu yang kedua, premisnya banyak pejabat tidak korupsi. Oke, ini langsung nih ada ya. Banyak pejabat tidak korupsi. Jawabannya adalah A, banyak pejabat tidak dimasukkan penjara. B, semua pejabat dimasukkan penjara. C, semua pejabat tidak dimasukkan penjara. D, tidak dapat disimpulkan. E, banyak pejabat dimasukkan penjara. Ya, rumusnya ini teman-teman. Jika salah satu premis negatif, maka jawabannya pasti negatif. Nah, di sini ada ini positif ya teman-teman atau afirmatif, dan di sini tidak bersifat negatif. Nah, nanti jawabannya itu pasti yang negatif. Makanya langsung aja pilih opsi yang ada kata tidaknya. Nah, ini ada tidak, ini ada tidak, terus ini cuma dua nih. Nah, terus kita kombinasikan tadi, ketika ada premis yang umum bertemu dengan premis yang partikular, maka jawabannya pasti partikular. Nah, ini umum ya semua, dan di sini banyak. Banyak itu kan nggak semua ya. Berarti jawabannya adalah yang partikular atau banyak. Sehingga jawabannya adalah A, yaitu banyak pejabat tidak dimasukkan penjara. Tidak, bukan semua ya, karena ini yang premis kedua adalah partikular. Jadi jawabannya A, banyak pejabat tidak dimasukkan penjara. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Kondisi kesehatan Indonesia genting. Lalu, premis keduanya, gentingnya telah bocor. Lalu, berarti jawabannya apa? A, kondisi kesehatan Indonesia telah bocor. B, tidak dapat disimpulkan. C, kondisi kesehatan Indonesia tidak genting. D, Indonesia baik-baik saja. E, Indonesia segera pulih kembali. Oke teman-teman, silahkan ditebak jawabannya apa. Ingat ya rumusnya. Ya, langsung teman-teman sudah menjawab ya. Oke, langsung kita jawab. Triknya lagi dan lagi, ingat silogisme yang tidak bisa disimpulkan ya, yaitu yang nomor 3 adalah term penengah itu bermakna ganda. Contohnya ini genting. Genting ini maknanya apa sih? Dalam premis yang pertama, ini genting bisa dikatakan dalam keadaan darurat. Makna konotatif ya. Tapi kalau genting di sini bermakna denotatif, itu makna sebenarnya genting atap rumah. Sehingga ketika ada premis seperti ini, itu tidak bisa disimpulkan. Sehingga jawabannya apa? B, tidak dapat disimpulkan. Oke teman-teman, kita lanjut. Nomor 7. Alpukat adalah buah. Sebagian jeruk berwarna hijau. A, sebagian jeruk adalah buah. B, semua alpukat berwarna hijau. C, tidak dapat disimpulkan. D, sebagian alpukat adalah buah. E, semua jeruk adalah buah. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman?
Oke, silakan ditebak. Oke, jadi ini adalah yang terakhir, trik silogisme yang tidak dapat disimpulkan, yaitu predikat yang tidak konsisten. Kenapa? Ya, ini tiba-tiba ini alpukat dan buah ya. Terus ini jeruk gitu ya, jeruk hijau. Nah, kan ini nggak konsisten predikatnya. Sehingga jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu trik ataupun materi dari kami kali ini. Silahkan dipelajari dan alhamdulillah kita selesai. Dan jika channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.